Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, saya Mukri Yoga Walangga dengan NIM F10512010114. Sini adalah mata kuliah Fisika Dasar 2. Di mana saya mempunyai tugas yaitu tentang tugas daily fisika. Daily fisika ataupun bisa dibilang fisika yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh, saya ingin menunjukkan kepada kalian itu sebuah video, ya, sebuah video. Mari kita lihat. Ini dia. Apa? Apa? Mak nyuruh ngupak kelapa. Berapa biji mak nyuruh ngapa kelapa Sikit cukup. Tuh kenapa bating? Mulai lamak lah. Ngane kelapang si anu parang lagi. Pakai suit lah. Kelapang dah ada di sini. Ya pakai suwe lagi. Dah anak nanjamkan lagi, kalau anak nyambut lagi. Allah dah. Dah. Mana ni suwe tu? Iya lah. Tinggi kan? Awak. Gara-gara tinggi lah, nah. Pakai suwe. Udah ke? Udah lah ya si Genang. Pegi, adik yang lain. Si An, mak kenyuh ke warung. Warung. Olah dah. Kakak tapi belum dicabut duitnya. Cik, so. Nah, angah kan nak ke warung. Nah, tadi kan nak suruh belikan micin dengan garam. Kalau kau cabutkan batang suih ini nih. Iya. Jangan lupa kau cabutkan ini. Pegi, Main sareng. pikirkanlah seorang. Mana nak sareng? Ya, banyak pikirkan seorang. Aku ini bodoh dah. Kacau. Anak tidak ada tahu yang orang tidak tahu tu Ih. Itu tidak tahu. Kayak hinggan mas Betul tak? Cium teh. Rampai. Hinggan sih. Apa lagi lah? Masih dia payah makan pendek kali.
Nah, lompat. Panjangnya juga. Cek nih. Nah, bisa putar. Yeay, bisa. Ya, gampang mas angkanya nih. Seneng lagi. Laka juga. Loh, putih ya datang tuh. Nah, laka. Udah kak, Oh, cuman nih kau nyabun. pakai konsep fisika. Oh, aku lagi. Main-main lah kau gi. Ya dah laka Kasih. Oh, Ya, itulah dia akhir dari videonya gitu. Dapat kita lihat dari video tadi, anak kecil tersebut mendapatkan suatu masalah yang dimana diberikan kasusnya oleh abangnya, disuruh mencabut sebuah, itu namanya batang suwe. Ya, batang suwe. Ya, mari kita lihat lagi. Jadi di sini saya akan mengangkat penerapan konsep fisika momen gaya saat mencabut batang suwe. Nah, mana di sini apa itu suwe, apa itu batang suwe gitu. Kalau suwe itu alat untuk mengupas kelapa. Nah, ini yang tajam ini namanya suwe. Tapi kalau yang ini, yang lurus, yang tegak lurus, yang menancap di tanah, itu namanya batang suwe. Nah, jadi bagaimana sih membukanya? Nah, anak kecil ini mendapatkan masalah. Apalagi kan dia seorang anak kecil gitu. Bagaimana bisa sih caranya supaya bisa membuka ataupun mengambil batang suwe tersebut dengan mudah gitu. Nah, coba kita lihat ulang yang pertama. Ini masalah yang pertama. bayangin mas Sudah. Nah, masalah yang pertama, dia menggunakan tangan kosong. Untuk masalah yang kedua, Masih jatah pendek kali. nah, dia menggunakan masalah kedua, menggunakan kepala batang suenya. Suenya dia menggunakan itu dimasukkan ke lubang untuk ditarik. Itu masalah keduanya. Nah, untuk yang ketiga, dia itu menggunakan sebuah, bisa dibilang tongkat yang mempunyai tongkat yang panjang. Nah, gitu. Dia menggunakan tongkat yang panjang. Nah, dari ketiga ini, mana sih yang bisa mencabut batang suwe tersebut? Gitu. Nah, dan tadi kita udah lihat hasil videonya sebagaimana. Mana yang bisa mencabut, mana yang sulit, dan lain-lain. Tapi di sini saya akan menjelaskan kenapa sih kok yang menggunakan tangan kosong tidak bisa, sedangkan menggunakan kepala suwe itu kenapa hanya bergerak sedikit. Dan kalau menggunakan kayu itu kayu panjang ataupun tongkat itu bisa. Jadi saya akan menjelaskan itu. Nah, oke. Sekarang mari kita lanjutkan ya. Yang pertama, mencabut menggunakan tangan kosong. Nah, ini videonya.
mencabut menggunakan tangan kosong video yang tadi. Nah, di sini saya akan menggunakan alat peraga ya seadanya. Ini kita misalkan ini kotak persegi panjang, ini tanah. Nah, ini batang suwe tadi. Dan ini rongganya gitu. Rongga suwe tersebut. Ya. Nah, sekarang pertama-tama yang ingin saya bahas, dia itu menggunakan tangan kosong. Gitu. Menggunakan tangan kosong. Tapi sebelum itu kita harus tahu kan ini momen gaya gitu. Jadi kita harus tahu apa sih rumus momen gaya, bagaimana sih kok bisa terjadi momen gaya gitu. Nah, jadi saya akan menjelaskannya di sini. Ya, momen gaya. Nah, sebelumnya pertama-tama mengapa kok bisa terjadi momen gaya seperti ini. Misalkan ini adalah batang yang melekat pada suatu kayak menempel tapi bisa berputar gitu. Ini. Nah, diberikan gayanya ya kita misalkan gayanya seperti ini. Gayanya seperti ini. Ini. Nah, seperti ini. Ya, gayanya seperti ini. Nah, biasanya kalau gaya yang seperti ini, kita tahu kan vektor yang mempunyai nilai dan arah. Nah, vektor. Jadi arah ini sangat dibutuhkan. Karena di sini saja nanti kita beri garis lagi, garis ilusi. Nah, sebelumnya ini R ya, ini R radius. Nah, kita kasih garis radius juga di sini. Karena kita memberikan gaya ke sana gitu. Jadi ini nanti ada gayanya akan muncul di sini dan muncul di sini. Karena apa? Kita di sini menggunakan vektor. Ya, menggunakan vektor. Menggunakan vektor. Nah, langsung aja. Nah, seperti ini dia bentuknya. Gimana? C sama dengan A dan perkalian C sama dengan perkalian A perkalian cross B. Gitu. Nah, di sini torsi tegak lurus F dan R. Nah, jadi ini tegak lurus dan R dan F berada di bidang yang sama seperti ini. Kalau dilihat di lantai misalnya di pojok dan di bawahnya mempunyai ubin. Nah, sisi-sisi yang di bawah di ubin itu, sisi sampingnya itu kita misalkan R dan di sampingnya itu misalkan F. Nah, dan si C ini tegak lurus di atas A dan B, sehingga mendapatkanlah perkalian C sama dengan A perkalian cos B. Nah, begitu. Ini merupakan kaidah tangan kanan juga, seperti ini. Bisa kita lihat menggunakan praktek seperti itu. Nah, maka torsi sama dengan R dikali perkalian cross F. Nah, di sini kita kasih garis lagi. Ini kita misalkannya jadi tau ataupun torsi. Jadi torsi sama dengan R dikali F dikali sin theta. Ya, di sini ada sudut. Kenapa sin theta? Ya, karena memang udah ketetapannya dan sudah dibahas pada saat waktu itu. Nah, seperti itulah kenapa dapat rumus torsi. Ya, rumus momen gaya seperti itu. Nah,
Setelah itu mari kita lanjutkan. Mari kita lanjutkan. Ke pembahasan. Yang pertama, mencabut menggunakan tangan kosong. Tangan kosong, dia mencabutnya, arah tangannya itu ke atas. Dia memberikan gaya itu ke atas. Nah, kita tahu kalau putaran yang kita lihat seperti video, rata-rata putarannya itu gini. Putaran gini. Batang suik ini menjadi pusatnya. Nah, jadi bisa dibilang kalau kita memberikan gaya di pusatnya itu kan di sini ada sin theta menggunakan sudut. Nah, jadi dapat kita tuliskan seperti ini. Kita misalkan panjang dari batang suik tersebut 1,5 meter. Sedangkan yang gaya kita kasih nanti ini sama gayanya. Kita tetapkan dari sini yaitu 10 Newton. Dan tetanya 0 derajat. Karena dia gayanya ke atas ataupun sama dengan sumbu pusat. Kan kalau lingkaran sumbu pusat gini, sumbu pusat gitu kan, memberikan gayanya ke atas gitu. Sudutnya berapa? Sudutnya 0. Kan? Jadi sudutnya 0. Jadi kita masukkan rumus tadi. Torsi sama dengan R dikali F dikali sin theta 1,5 dikali 10 dikali sin 0 derajat. Sin 0 derajat itu berapa? 0. Jadi 1,5 dikali dengan 10 15 dikali dengan 0 itu dapatlah 0 Newton meter. Jadi jikalau kita mencabut menggunakan tangan kosong itu akan sia-sia karena dia menancap di tanah dan bagaikan gaya yang kita berikan untuk mencabut tersebut seperti tidak ada. Momen gaya yang kita berikan itu tidak ada. Jadi tidak terangkat. Saya juga pernah mencobanya. Yang adanya kalau kita menggunakan tangan kosong, kita akan sakit pinggang. Kemungkinan pinggang kita bisa patah. Ya, gitu. Bisa patah. Nah, seperti yang tadi kita lihat bahwa si anak ini tidak dapat mencabutnya. Tidak dapat. Nah, jadi masalah pertama tidak bisa karena ya momen gayanya 0 Newton meter. Lanjut ke masalah yang kedua. Menggunakan kepala suik. Ya, kepala suik itu yang ini, yang dipegang ini. Yang dipegang ini. Nah, ini kita misalkan lagi ya. Kita lagi. Nah, ini ada tambahan di praktek kita. Ini kita misalkan batang suik. Ya, batang suik. Ini batang suik. Nah, untuk kasus yang ini bisa kita juga buat lingkaran seperti ini. Sorry. Karena tidak ada pena, jadi berot. Ya, bisa dibilang seperti inilah dia. Gambarannya, lingkarannya. Nah, di sini kita istilahkan di sini adalah suik, batang suik yang lurus. Nah, kita lihat dari atas ya, kita lihat dari penampakan dari atas gitu. Nah, ini bisa dibilang kepala suik yang digunakan untuk mencabut dengan konsep momen gaya gitu.
Nah, seperti ini. Misalnya kita mutar searah dengan jarum jam. Ini searah jarum jam. Nah, karena tadi rumusnya sudah dapat, tinggal kita masukkan. R sama dengan 0,03 meter. Maksudnya menggunakan kepala suwi ini jari-jarinya ataupun momen lengannya itu 0,03 meter panjangnya. Ya, memang pendek. Kita memberikan gaya yang sama, sudah disetujui tadi 10 Newton, dengan ya ini membentuk berapa? Tetanya 90 derajat. 90 derajat. Nah, jadi tinggal masukkan R dikali F dikali sin theta sama dengan 0,03 dikali 10 dikali sin theta 90 derajat sama dengan 0,3 Newton meter. Nah, 0,3 Newton meter. Pantas saja jika kita menggunakan kepala su ini, dia hanya berputar sedikit. Tidak mampu, memerlukan momen gaya yang besar untuk memutar batang suik ini. Tapi yang dihasilkan dari kita menggunakan kepala suik hanya 0,3 Newton meter. Jadi hanya berputar sedikit gitu. Dan kita memerlukan banyak putaran supaya bisa. Jadi bisa dibilang kalau menggunakan ini akan lama dan perlu juga tenaga banyak. Ya, kalau menggunakan kepala suik ini. Selanjutnya, yang ketiga menggunakan kayu panjang atau tongkat. Nah, ya. Di sini kita bagaikan lagi. Nah, ini kita berikan model tambahan. Ini model tambahan di sini yang bisa dibilang agak panjang karena di sini menggunakan kayu panjang gitu. Ya, kita dapat gambarkan seperti tadi, lingkaran untuk menjadi momen gaya, dan di sini bisa dibilang batang suiknya kalau dilihat dari atas, dan ini kayu yang digunakan ataupun tongkat yang panjang R. Ya, kita putar searah jarum jam. Kita beri gaya searah jarum jam. Nah, bagaimana hasilnya? Kita bagaikan panjang kayu ini sudah saya ukur 1,6 meter. Dan gaya yang diberikan itu sekitar 10 Newton saja. Dan tetanya membentuk ya sini 90 derajat. 90 derajat. Jadi torsi sama dengan R dikali F dikali sin theta sama dengan belum diganti. Ya, kita manual saja. Belum diganti yang kopian awal. Kita kali 1,6 dikali 10 dikali sin 90 itu 1 kan. Nah, sama dengan 1,6 dikali 10 dapat 16. Dikali 1 dapat 1. Nah, jadilah Newton meter 16 Newton meter. Jadi momen gaya yang diberikan itu lumayan besar, 16 Newton meter. 16 Newton meter. Sehingga jika kita buka videonya, ya, kita lihat videonya yang tadi, bahwa ketika menggunakan kayu panjang atau tongkat, ini
anak kecil ini dapat memutar dan mengangkat dari tanah batang suik tersebut. Nah, jadi seperti itu. Sekarang kesimpulan, dari 3 masalah dapat disimpulkan bahwa yang cocok untuk digunakan mencabut batang suik adalah yang ketiga, dikarenakan yang ketiga mempunyai momen gaya yang besar dan setelah dilakukan percobaan yang ketiga paling efektif. Ya. Kenapa momen gaya? Di sini menggunakan momen gaya? Dikarenakan momen gaya adalah ukuran keefektifan gaya yang diberikan atau yang bekerja pada suatu benda untuk memutar benda tersebut terhadap suatu poros tertentu. Dari pengertian ini sangat cocok untuk menyelesaikan masalah ini. Ya, memang benar. Karena kita untuk mencabut batang suik itu, kalau kita pakai angkat, ya bisa dibilang ini patah. Pinggang kita bisa patah karena memerlukan tenaga yang kuat. Karena kuat tertancap. Jadi kita menggunakan perputaran, ya, perputaran terhadap satu poros, gitu. Nah, kita berikan gaya untuk memutarkan satu poros dan itu namanya adalah momen gaya, gitu. Nah, sekarang kita ingat lagi rumus dari momen gaya di mana torsi ataupun tau ataupun torko sama dengan R ini radius, bisa juga radius, dan bisa juga lengan, dikali F, gaya yang kita berikan, dikali dengan sin theta, sudut yang dibentuk. Ya, sudut yang dibentuk. Nah, oke. Sekian. Terima kasih dari saya, Priyogo Rangga. Sampai jumpa. Tapi sebelum itu, mari kita lihat lagi manakah yang lebih efektif tadi. Kita lihat lagi di sini. Mari kita lihat. Kita lihat lagi, kita ulangi. Apakah benar tadi? Nah, ini dia menggunakan tangan kosong. Dia kesulitan, kita lihat. Dia kesulitan sekali. Bahkan tidak bisa mencabutnya. Jadi dia tidak memaksakan dirinya. Nah, terus dia yang kedua ini menggunakan kepala batang suiknya. Nih, dia memutar. Tapi hanya bergerak sedikit. Dan dia bilang tadi karena mungkin ini pendek, kata dia. Ya, dia mengambil batang yang panjang. Tongkat ataupun lengan yang lebih panjang. Dia memutarnya. Nah, dia sekarang memutarnya seperti ini. 3. Nah, seperti ini. Ya, sekitar 10 putaran ataupun 20. Sekitar 15 putaran dia berhasil mengangkatnya. Nah, seperti ini. Nah, jadi saya simpulkan bahwa penerapan konsep fisika momen gaya saat mencabut batang suik yang lebih tepatnya menggunakan tadi lengan yang lebih panjang, begitu. Dan sebenarnya saya baru tahu juga bahwa pada saat melakukan atau mengupas kelapa jika sudah selesai, untuk mencabut batang suik tersebut Anda menggunakan konsep fisika itu. Jadi sudah sekitar dari kelas 2 SMP saya belajar mengupas kelapa, saya baru tahu kemarin sore gitu. Jadi sekian dari saya. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Hamdani yang telah memberikan tugas sehingga kami dapat berkembang mengetahui hal-hal yang ada di kehidupan sehari-hari tentang konsep fisika gitu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.